Kemudian untuk perbedaan spelling di American English dengan British English. Oke, ada banyak sekali spelling or cara menuliskan kata-kata dalam bahasa Inggris yang cukup berbeda, ada beberapa perbedaan antara American English dengan British English. I will give you some, akan saya berikan beberapa contoh. Seperti misalnya realize, this is American English. And this will be British English. Okay. As I told you before, seperti yang tips yang sudah saya bagi untuk kamu, it is fine, it's totally fine, it's totally okay if you use either spelling American English atau British English. Yang penting cara spellingnya sudah benar, oke? Contohnya yang berbeda antara spelling American English dengan British English adalah behavior. In American English, cara menulis behavior adalah cara menulis behavior di American English adalah B E H A V I O R. Oke, sedangkan di British English cara menuliskan behavior adalah cara menuliskan behavior dalam British English yaitu B E H A V I O U R. Oke? Perbedaannya adalah di American English tidak menggunakan huruf U, sedangkan di British English menggunakan huruf U. Yang mana yang benar? Well, both are correct. Keduanya sudah benar, tergantung. Well, it's just like the accent, oke? Kamu terserah kamu mau menggunakan aksen yang mana, karena keduanya adalah benar, oke? Jangan khawatir akan salah atau jawaban kamu akan salah karena penggunaan American English. Well, you don't need to worry about that, oke? Kemudian contoh spelling yang lainnya adalah center. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Untuk center, American English spellingnya adalah C E N T E R, sedangkan untuk British English spellingnya adalah C E N T R E. Oke. Nah, di sini ada sedikit perbedaan order antara E dengan R, oke? But akan tetapi cara membacanya tetap saja sama, oke? Center dengan center, oke? Kemudian selain itu adalah contohnya yaitu dalam bentuk past participle. Oke, misalnya saja in American English menggunakan akhiran ed, oke? Sedangkan di British English menggunakan akhiran t, oke? Nah, di sini ada perbedaannya. Di American English untuk past atau bentuk past participle menggunakan akhiran ed seperti be, you, are, and ed. Oke, di sini ada ed. Kemudian, sedangkan untuk British English di sini untuk bentuk past form atau past participle menggunakan akhiran t. Be, you, are, and t. Oke, burned. Akan tetapi cara membacanya tetap saja sama. Ini hanya masalah perbedaan spelling saja, and both are correct, and you don't need to worry about that. Kemudian contoh yang lainnya adalah check.
Oke, dan di British English, you know, check. Yeah, I'm really sure you know about this. Nah, di American English, cara spellingnya adalah C H E C K. Oke, cara spellingnya adalah check dengan menggunakan akhiran CK. Oke, sedangkan di British English C H E Q U E. Oke, nah di sini ada sedikit perbedaan untuk cek di American English dengan cek di British English. Oke. Kemudian adalah kata-kata yang memiliki suffix atau memiliki akhiran eyes. Oke, akhiran eyes, you know, akhiran eyes, seperti contohnya adalah realize. Nah, oke, nah di sini untuk American English, cara spelling realize adalah R E A L I Z Z E. Oke, sedangkan di British English spellingnya adalah this, realize, menggunakan huruf S, R E A L I S E. Oke, di sini jika kata dengan yang memiliki suffix atau akhiran eyes. Oke, dan ini juga berlaku seperti misalnya dengan yang memiliki akhiran or, seperti ini. For example, behavior or color, etc. etc. Kemudian center seperti ini. Masalah pengurutan untuk E dan R seperti center dengan theater. Oke, like theater, dan di British English menjadi nah di sini untuk American English menjadi T H E A T E R, sedangkan di British English menjadi T H E A T R I. Oke, dan sekali lagi keduanya tetap saja sama, tetap saja benar, tidak akan disalahkan oleh penguji atau pengawas nantinya ketika kalian ujian IELTS untuk listening ini. Oke, so listening tidak hanya saja mengetes kemampuan mendengar kalian, tetapi juga mengetes kemampuan spelling kalian. Oke, kemudian ada contoh lainnya lagi mengenai British English dengan American English. Seperti misalnya di American English, untuk spell defense adalah menggunakan dan di British English menjadi nah di sini untuk American English D E F E N S E, sedangkan di British English spellnya berubah menjadi D E F E N C E. Oke, terserah kalian mau pakai yang mana. Kemudian contoh yang lainnya yaitu analog. Sedangkan untuk American English cara spellnya adalah A N A L O G, dan di British English spellingnya menjadi ada penambahan di situ menjadi A N A L O G U E. Oke, di sini ada perbedaan, akan tetapi tetap saja cara membacanya atau cara pronunciation-nya tetap sama menjadi analog. Oke. Kemudian ada contohnya lagi, contoh kata yang berbeda spellingnya antara American English dengan British English,
yaitu whiskey. Oke, whiskey menjadi let's check here. Untuk American English, W H I S K E Y. Oke, sedangkan di British English menjadi W H I S K Y. Oke, di sini ada huruf I yang dihilangkan di British English. Oke, contoh kata yang lainnya yang terdapat perbedaan di spelling antara American English dengan British English adalah program. Oke, dan di British English spellingnya menjadi di sini di American English, P R O G R A M. Kemudian di British English spellnya berubah menjadi P R O G R A M E. Jangan lupa cara membacanya adalah double M. Oke, tadi sudah kita bahas mengenai pembedaan cara pembacaan yang huruf double seperti ini. I hope you still remember, right? Oke. Well, contoh yang lainnya yaitu enrollment. Dan di British English menjadi di American English E N R O L L M E N T. Nah, sedangkan di British English spellnya berubah menjadi E N R O L M E N T. Oke, ada perbedaan di huruf L-nya. Jika di American English ada L-nya ada dua, double, sedangkan di British English hanya ada satu L. Oke, contoh yang lainnya, contoh kata-kata lainnya yang ada perbedaan di spelling antara British English dengan American English, yaitu pajamas. Dan di British English menjadi di sini di American English adalah J A M A S. Dan di British English spellingnya adalah P Y J A M A S. Dibaca pajamas and pajamas. Both are almost the same cara pronunciation-nya. Kemudian contoh yang lainnya adalah yang ada perbedaannya, yaitu for example jewelry. Dan di British English menjadi nah di sini spelling jewelry untuk American English yaitu J E W E L R Y. Sedangkan di British English spellnya berubah menjadi J E W E L E R Y. Di sini ada perbedaan yang cukup mencolok penulisannya. Kemudian contoh yang lainnya yaitu tire. Dan di British English menjadi same, tire. Nah, untuk spellingnya American English yaitu T I R E.
Dan di British English menjadi T Y R E. Oke. Contoh yang lainnya yaitu mom. Dan di British English momnya, American English M O M. Sedangkan di British English menjadi M U M, but both are read, keduanya dibaca menjadi mom. Well, they're the same. Cara membacanya hanya berbeda di spellingnya. Oke. Contoh yang lainnya yaitu mustache. Oke, dan di British English menjadi di sini perbedaannya ada di untuk American English M U S T A C H E, dan di British English spellnya menjadi M O U S T A C H E. Well, selain itu actually masih banyak lagi contoh-contohnya. Well, saya akan memberikan contoh yang cukup umum atau memiliki pattern. Contoh yang lainnya adalah judgment. Nah, di sini di American English tanpa ada letter E, J U D G M E N T. Sedangkan di British English menjadi J U D G E M E N T. Di situ perbedaannya. Kemudian actually there are like lots of, banyak sekali kata-kata yang berbeda spellingnya antara British English dengan American English. Well, the thing is yang harus diperhatikan adalah both are correct, keduanya benar, akan tetapi sekali lagi di listening ini, di listening skill yang dilatih atau yang dites bukan hanya kemampuan mendengar kamu, tetapi juga kemampuan spelling kamu. Well, I will make it saya akan membuat sebuah konklusi pembedaan spelling American English dengan British English. For example, like I'll make a chart like this is and then di sini nanti chartnya ada perbedaannya. Di situ terlihat jelas mana yang membedakan. For example, the first chart, untuk chart yang pertama yang paling atas, yang di sebelah kiri, yang paling kiri nanti ada perbedaan di penulisan akhirannya. Seperti misalnya ends dengan ends. Yang untuk American menggunakan spell E-N-S-E, dan yang British menggunakan spelling E-N-C-E. Seperti misalnya defense dan license, kemudian practice. Nah, yang kedua, contoh yang lainnya, perbedaan peletakan ER dengan RE. Misalnya di American, center cara menulisnya adalah C E N T E R. Sedangkan di British penulisannya adalah C E N T R E. Dan seterusnya. Misalnya contoh kata liter dengan liter, kemudian mirror dengan mirror, theater and theater. Well,
it matters, cuman masalah peletakan huruf ER dengan RE, akan tetapi cara membacanya tetap saja sama, oke? Kemudian yang membedakan yang lainnya adalah OR dengan OUR, seperti kata color, favorite, dan neighbor, oke? Untuk American, yang digunakan adalah OR, sedangkan di British yang digunakan adalah OUR, oke? Selanjutnya untuk yang ke 1, 2, 3, 4, oke, the fourth one adalah untuk pembentukan past dengan past participle, oke? Nah, untuk American English, untuk pembentukan past atau past participle menggunakan suffix atau akhiran ed, oke? Seperti misalnya dreamed, learned, burned, etc. Nah, sedangkan di British English untuk pembentukan past dengan past participle digunakan akhiran t, oke? Misalnya dreamed, learned, atau burned, oke? Contoh yang lainnya yang membedakan antara American English dengan British English adalah K dengan penggunaan QUE. Okay, let's see there. Contohnya ada bank. American English cara penulisannya adalah B, A, N, K. Okay, sedangkan di British cara spellnya yaitu B, A, N, Q, U, E. Okay. Sama seperti contoh yang lainnya untuk penggunaan spell kata check dengan checker. Okay. Kemudian yaitu untuk suffix eyes dengan suffix eyes. Di American English digunakan akhiran eyes yang menggunakan Z. Okay. Sedangkan di British digunakan akhiran atau suffix eyes, like analyze or analyze. Okay, ANALYZE untuk American, sedangkan untuk British ANALYSE. Okay. Kemudian perbedaan penggunaan double L dengan L. Okay. Misalnya di American English katanya ada enrollment, fulfill, dan skillful. Okay? Those three words, ketiga kata tersebut merupakan contoh kata dalam American English dengan penggunaan double L. Sedangkan di British English, contoh kalimatnya yaitu enrollment, fulfill, dan skillful. Ketiganya hanya menggunakan satu L saja. Oke. Yang lainnya yaitu OG versus OGUE. Oke, contohnya adalah kata analog, catalog, or dialogue. Oke. Di American English contohnya adalah A, N, A, L, O, G. Oke. Nah, di British English yang spellnya menjadi A, N, A, L, O, G, U, E. Oke. Well, you can check the chart. Kalian bisa di cross check lagi ke chartnya. Kemudian ada beberapa common words yang tidak memiliki pattern. It's just like the irregular one yang tidak beraturan, seperti misalnya jewelry, pajamas, blow, program, mom, mustache, specialty, tire, whiskey, etc. Well, sekian itu beberapa perbedaan antara American English dengan British English yang bisa saya paparkan, yang bisa saya sharing dengan kamu. Well, actually there are sebenarnya masih banyak lagi perbedaan mengenai American English dengan British English, terutama di spellingnya. Well, you can find more, you can get more by by surfing the internet, by browsing it, and then you will
you will find like lots of words, lots of differences between American English dan British English. Well, it's not only about spelling, tetapi juga banyak sekali perbedaan di pronunciation-nya dan lain sebagainya. Nah, di sini sekali lagi saya tekankan kamu harus banyak-banyak berlatih mengenai British English. Well, I will explain to you, I will share it with you. Nanti saya akan juga berbagi tips yang lainnya mengenai how to improve your listening skills. Oke, kalau yang tadi tips-tips dalam menghadapi listening soal listening itu sendiri, nantinya yang akan saya bagi bagaimana cara meningkatkan kemampuan listening kamu. Oke, but not now, after sometimes. Oke, nah let's review again. Kita review lagi tips-tips yang sudah kita bagi bersama. Well, the first one, yang persiapan awal, jangan lupa you have to get perfect score dalam section pertama listening. Oke, kemudian be in time, datang lebih awal. Oke, jangan datang tepat waktu, tapi datang lebih awal, maybe 15 minutes before, 15 menit sebelumnya kamu harus sudah datang. Dan you have to prepare your mental, your psychology. Kamu harus mempersiapkan mental kamu harus mempersiapkan psikologis kamu. Jangan sampai kalau kamu terlambat, kamu akan terengah-engah, kamu akan kamu akan berkeringat, dan it's gonna affect your performance. Nantinya akan mempengaruhi performa kamu. Like no matter how hard you've studied before, tidak peduli bagaimana kerasnya, bagaimana tekunnya kamu berlatih sebelum itu, but if you are off time, but if you are late, then you're gonna waste everything. Okay? Kemudian kamu juga harus sigap dan konsentrasi penuh, oke? Karena konsentrasi itu sangat dibutuhkan dalam menghadapi soal listening. Kamu harus benar-benar mendengarkan kata demi kata, frase demi frase, dan kalimat demi kalimat, oke? Untuk mendapatkan jawabannya. Kemudian you have to pay attention to the keywords, oke? Keywordsnya diperhatikan karena itu merupakan kunci dari jawabannya, atau bisa jadi merupakan jawaban itu sendiri. Dan jangan lupa juga sinonimnya, oke? Bisa saja kata atau jawabannya itu tertulis atau diperdengarkan dan diucapkan oleh speakernya, akan tetapi tidak ada dalam pilihan. So you have to find the synonyms, oke? Kemudian tips yang selanjutnya adalah take notes. Oke, kamu harus membuat catatan-catatan, dan buatlah catatan di lembar soalnya. Jangan di lembar jawabannya dahulu, oke? Karena jangan lupa 10 minute additional, nantinya akan ada tambahan 10 menit khusus untuk memindahkan jawaban, khusus untuk menyalin jawaban dari lembar soal ke lembar jawabannya. Kemudian tips yang lainnya adalah you have to take notes as if you were reporter. Oke, kamu harus membuat catatan seperti layaknya wartawan, seperti layaknya reporter. How? Be fast. Oke, take notes fast. Kamu harus mencatat dengan cepat. Selain itu juga ada beberapa teknik yang bisa diaplikasikan kalau kamu mau mencatatnya. Oke, bisa saja teknik dengan menghilangkan vokal, atau kemudian yang hanya ditulis hanya 2 atau 3 huruf pertamanya, atau juga hanya 1 huruf pertama yang kamu tuliskan untuk menyingkatnya. Oke, tetapi ketika menyalin jawaban dari lembar soal ke to your answer sheet, jangan lupa kamu harus menulisnya dalam keadaan full, oke? Full words, jangan sampai disingkat-singkat lagi, oke? Karena itu menunjukkan sebuah ketidaksiapan kamu dalam menjawabnya. Dan kalau disingkat, jawaban kamu akan dianggap salah, oke? Jangan karena hal kecil seperti itu kemudian jawaban kamu menjadi salah, oke? Kemudian
Tips yang selanjutnya adalah prediction. Oke, kamu harus memprediksi kira-kira setelah kamu membaca soalnya, jenis soal apa yang akan atau jenis dialog or monolog apa yang akan diperdengarkan. Oke. Kemudian setelah itu yang harus diprediksi adalah situation, place, where it takes place, kemudian jumlah orang, dan what are they doing, atau apa yang sedang mereka lakukan atau apa yang mereka rencanakan. Okay, you have to guess those questions, you have to ask yourself kira-kira pertanyaan atau dialog macam apa yang akan diperdengarkan. Kemudian yaitu kalian harus juga memperhatikan perubahan intonasi. Kenapa? Karena perubahan intonasi ini biasanya merupakan jawabannya. Mungkin saja speaker akan meninggikan nada suaranya karena intonasi yang tinggi adalah untuk menekankan. Okay, for example like James, so it's like dia menekankan intonasinya dan maka then that's the answer. Okay. Or bisa saja speaker merendahkan intonasinya dan bisa saja merupakan indikasi dari mengganti topik pembicaraannya. Oke. Selain itu juga masih banyak lagi tips-tips yang lainnya. For example, kamu juga harus membedakan American English dengan British English. Oke. Dan jangan lupa juga, well, I've mentioned lots of tips, banyak sekali tips yang sudah saya bagi ke kamu. Jangan lupa diaplikasikan ketika nantinya mengerjakan soal IELTS. Oke, sekian untuk sesi tips kali ini. I'll see you in the next one.